Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudari terkasih. Bersyukur hari ini hari yang Tuhan beri bagi kita. Kembali dalam masa-masa prapaskah seperti ini, mari kita kembali lagi lebih giat dalam menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Salah satunya dengan kembali mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan perenungan kita dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang ketiga. Dalam Yohanes pasal yang ke-19, dari ayat yang ke-25 sampai 27 akan menjadi dasar perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kalau kita kembali melihat bagian firman Tuhan ini, memang bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang sekali lagi sangat menyedihkan ya. Dalam situasi kondisi yang bisa dikatakan sangat mencekam, sangat mengerikan. Ada orang-orang yang menghujat, ada orang-orang yang berusaha untuk membuang undi untuk pakaian dari Tuhan Yesus. Tetapi di tengah-tengah keriuhan yang begitu rupa, ada situasi kondisi yang sangat mengharukan sekali. Bagaimana Tuhan Yesus melihat orang-orang yang begitu mengasihi dia, ya, orang-orang yang masih rela, berani, dan teguh hati di saat-saat akhir kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga momen ini menjadi momen yang paling mengharukan. Ada ucapan yang bisa dikatakan sebagai ucapan kasih kepada ibunya, kepada orang-orang yang masih dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Ucapan kasih, ucapan terima kasih, ucapan respon yang luar biasa. Dalam beberapa penafsir, dikatakan bahwa dalam penderitaan menjelang kematian, Yesus memperhatikan kesejahteraan ibunya. Dalam masa-masa seperti itu, Tuhan Yesus masih sempat juga berusaha untuk memperhatikan kesejahteraan ibunya. Bagaimana ibunya mungkin sudah sangat tua dan terguncang kehidupannya, situasi kondisi psikisnya. Bahkan dia menugaskan seorang yang dikasihinya, kemungkinan adalah Yohanes, untuk menerima atau menolong ibunya. Dan kita bisa melihat bagaimana Yohanes menerima itu. Tetapi jika kita melihat perkataan Simeon, ya, dalam Lukas pasal yang kedua, sebuah peristiwa yang terjadi lama sebelum peristiwa penyaliban, saat Yesus dibawa ke bait Allah, saat dia akan disunat pada usia 8 hari. Terutama di ayat yang ke-35, berbicara tentang, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Maria, ibu Yesus, kembali teringat perkataan Simeon. Artinya, Maria, ibu Yesus, sebagai seorang ibu, siapa yang tidak syok, siapa yang tidak kaget bahwa nubuatan itu tergenapi dalam kehidupan anaknya. Sebagai seorang manusia, pasti dia sangat terpukul, tetapi dengan ucapan kasih, Yesus menyapa ibunya. Artinya memberikan peneguhan, memberikan kekuatan iman kepada ibunya. Artinya apa? Yesus tahu orang yang paling terguncang saat itu adalah ibunya, karena dia mengandung, melahirkan, dan membesarkan Tuhan Yesus. Tetapi harus melihat sebuah kenyataan bahwa anaknya harus mati di kayu salib. Sesuai dengan nubuatan para nabi, sehingga Yesus berusaha untuk menghibur dan meneguhkan hati ibunya. "Ibu, inilah anakmu." Ya, artinya, meskipun situasi yang dialami adalah sebuah nubuatan yang harus digenapi, tetapi memang sulit untuk dipahami dan diterima. Tetapi kalau itu adalah rencana Tuhan, sekali lagi, kalau itu adalah rencana Tuhan yang harus digenapi, meskipun sulit, meskipun digambarkan seperti sebuah pedang yang menusuk, menembus jiwa, kamu harus menerima. Dalam konteks kita juga sama, sebagai orang percaya, bahwa saat kita menghadapi situasi yang sulit, jika memang Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi tersebut, mari kita bersyukur untuk itu. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita, menolong kita dalam menghadapi situasi-situasi tersebut. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kembali Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kami di dalam situasi yang sangat sulit, dalam penderitaan yang begitu rupa, masih sempat memberikan penghiburan, masih sempat memikirkan orang-orang yang berada di dekat. Mampukan kami juga Bapa, agar kami juga tidak egois. Kasih yang ada di dalam kehidupan kami memampukan kami, agar kami juga memikirkan orang lain, meskipun kami juga sedang mengalami situasi yang sulit. Kiranya dalam masa-masa prapaskah seperti ini, kami juga dapat semakin giat membagikan kasih kami kepada orang-orang sekeliling kami, meskipun kami juga sedang mengalami situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.